Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa minggu ini kita telah mempelajari lebih dalam soal iman. Iman melihat dan iman berkata-kata. Kita juga telah belajar bahwa apa yang terjadi di alam jasmani adalah akibat dari perubahan yang terjadi di alam roh. Oleh karena itu, tidak ada yang sukar atau mustahil, sebab kita tidak berjuang mempergunakan kekuatan fisik untuk merubah situasi fisik di alam jasmani. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita hanyalah untuk memicu perubahan di alam roh, sebab setiap perubahan di alam roh akan selalu diikuti perubahan di alam jasmani. Kita juga telah belajar bahwa memicu perubahan di alam roh adalah jauh lebih sederhana daripada yang dipikir oleh banyak orang. Sebab setiap kali kita bergerak dengan iman, kita sedang beroperasi di alam roh. Dan setiap perkataan yang kita ucapkan dengan iman akan memicu perubahan di alam roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat bahwa Yesus mengatakan dalam Markus 11 ayat 23 bahwa siapapun yang berkata-kata dengan iman kepada gunung untuk pindah, maka gunung itu akan pindah bagi orang tersebut. Berkata-kata dengan iman, yang menunjukkan bahwa perkataan dengan iman yang merupakan perkara alam roh akan memicu perubahan di alam roh dan kemudian akan diikuti oleh manifestasi fisik di alam jasmani. Yang terakhir, dalam pengajaran sebelumnya, kita belajar bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan dengan iman, entah iman itu positif atau negatif, ingat bahwa iman negatif disebut takut. Setiap kali kita berkata-kata dengan iman, akan mendorong perubahan di alam roh. Kalau iman kita positif, maka perkataan iman itu akan mendorong perubahan ke arah positif. Tapi kalau iman kita negatif, maka perkataan yang kita ucapkan dengan iman negatif itu akan mendorong perubahan di alam roh ke arah negatif. Oleh sebab itu, kita telah belajar bahwa perkataan iman kita perlu konsisten, tidak berubah-ubah. Karena perkataan iman yang tidak konsisten akan menyebabkan perubahan terjadi di alam roh juga berbalik-balik arah. Artinya, perubahan yang dipicu di alam roh itu akan maju dan mundur. Maju mundur, dan akibatnya tidak pernah sampai pada tujuan yang diharapkan mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana mengerjakan mukjizat dalam hidup kita. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diberi kuasa untuk mengerjakan hal-hal yang dikerjakan Yesus. Dan ingat bahwa 70% dari pekerjaan yang dikerjakan Yesus adalah mengerjakan mukjizat, terutama kesembuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sekali lagi, saya ulangi, dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab, pertama, aku pergi kepada Bapa, kedua, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa Yesus tentu tidak bermain-main dengan perkataannya. Apa yang Yesus katakan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh Dia maksudkan. Dia membuka pernyataannya dengan sesungguhnya, yang artinya Yesus serius dengan perkataannya. Ini bukan sesuatu yang bercandaan, sesuatu yang sekenaknya diucapkan. Tidak, dia berkata sesungguhnya. Artinya, Yesus serius dengan perkataannya. Dia tahu suatu hari nanti akan ada saja tipu muslihat iblis yang mencoba mengalihkan orang dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa 70% dari pekerjaan yang Yesus kerjakan selama dia melayani di muka bumi ini adalah mukjizat. Dia mengerjakan mukjizat, terutama mukjizat kesembuhan.
Artinya, Yesus tahu bahwa akan ada waktunya di mana orang akan berkata bahwa mukjizat sudah tidak relevan atau bahwa masa mukjizat sudah berakhir dan sebagainya. Sehingga Yesus membuka pernyataannya dengan kata sesungguhnya yang menunjukkan bahwa tidak akan ada perubahan. Selama Yesus Kristus masih sama, maka pekerjaannya juga masih sama. Dan oleh karena itu, kita yang percaya kepadanya juga akan terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang Yesus kerjakan. Sebab Yesus belum berubah. Dia masih sama dan bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kata sesungguhnya juga berarti bahwa Yesus tidak mengatakan ini sebagai suatu kemungkinan, melainkan sebagai sebuah kepastian, yang artinya semua orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Semua, tanpa terkecuali. Dan bukan ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan, atau dengan kata lain ada orang percaya yang dalam hidupnya mukjizat bekerja dan ada juga orang percaya yang dalam hidupnya mukjizat tidak bekerja. Tidak. Kata sesungguhnya menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya telah ditetapkan oleh Allah untuk bekerja di dalam kuasa mukjizat Allah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan 70% dari pekerjaan Yesus sekali lagi adalah mengerjakan mukjizat, terutama mukjizat kesembuhan. Dengan kata lain, sesungguhnya menunjukkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi atau tidak, bisa terjadi, bisa tidak, tetapi merupakan suatu kepastian. Setiap anak-anak Tuhan, kita, tiap-tiap orang percaya, adalah warisan kita di dalam Kristus untuk mengerjakan mukjizat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat adalah warisan setiap anak-anak Tuhan. Adalah suatu kepastian dan bukan suatu kemungkinan. Garis bawahi ini, camkan ini. Biarkan iman Anda menerima perkataan Yesus ini. Sesungguhnya, sekali lagi menunjukkan bahwa semua, sekali lagi, semua yang percaya kepada Yesus akan melakukan mukjizat, terutama kesembuhan ilahi. Sebab itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang terutama Yesus lakukan saat dia melayani di bumi ini. Markus 6 ayat 56 mengatakan, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kemanapun Yesus pergi, ke kota-kota atau ke desa-desa atau ke kampung-kampung, kemanapun Yesus pergi, dia selalu menyembuhkan. Selalu. Ini mukjizat yang selalu dikerjakan Yesus. Dan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dikatakan dia berbuat baik kemanapun dia pergi, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Yesus selalu menyembuhkan. Mukjizat adalah bagian utama dari pekerjaannya. Dan selama dia di muka bumi ini, dia tidak henti-hentinya menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum terangkat ke sorga, Yesus mengatakan kembali bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diikuti tanda-tanda mukjizat. Markus 16 ayat 17 dan 18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya mukjizat adalah warisan kita sebagai anak-anak Allah, dan bahwa mukjizat adalah bagian yang seharusnya kita nikmati sebagai anak-anak Allah. Yesus terus melakukan itu sepanjang pelayanannya, dan dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kembali kepada Yohanes pasal 14 tadi,
Saya mau mengatakan kembali bahwa tidak mungkin Yesus mengatakan kepada kita sesungguhnya kalau dia tidak sungguh-sungguh memaksudkan itu. Jadi, percayalah satu hal. Percayai dahulu bahwa mukjizat adalah warisan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Yohanes 14 tadi Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Yesus tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa memberitahukan kepada kita bagaimana caranya melakukan apa yang dia katakan itu. Oleh sebab itu mari kita lihat kembali Yohanes pasal 14 ayat 12-13 tadi. Dikatakan demikian, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita melihat dua hal yang Yesus katakan sebagai dasar mengapa kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Yang pertama, dia berkata, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan yang kedua, dia katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam dua hal ini Yesus mendasarkan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Dan tujuannya, mengapa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi ketika anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, mukjizat, terutama kesembuhan ilahi, Bapa dipermuliakan. Setiap kali mukjizat terjadi, Bapa dipermuliakan. Setiap kali orang sakit disembuhkan, Bapa dipermuliakan. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa semuanya itu dilakukan di dalam namanya, di dalam nama Yesus, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan nama Yesus itu merupakan dasar dari kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Sebab ketika kita meminta sesuatu dalam namanya, Yesus berkata tadi bahwa dia sendiri akan melakukannya. Sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus bukanlah soal kesalehan, kerohanian, atau pengetahuan rohani seorang anak Tuhan, melainkan soal iman, soal kepercayaan sederhana yang ditaruhkan kepada nama Yesus. Untuk Yesus melakukan apapun yang kita minta, sebagaimana dia sendiri katakan. Saya katakan sekali lagi, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, melakukan mukjizat, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, atau memicu perubahan di alam roh yang menyebabkan terobosan ekonomi, adalah soal iman kepada nama Yesus. Kepercayaan sederhana yang kita taruhkan kepada nama Yesus, yang telah mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang diminta di dalam namanya. Haleluya. Ini bukan soal kesalehan, kerohanian, atau pengetahuan rohani, tetapi soal iman kepada nama Yesus. Sekali lagi, saya garis bawahi ini. Kalau kita melihat kembali peristiwa di mana Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di Gerbang Indah, kita akan melihat para rasul ini mendeklarasikan kebenaran yang Yesus deklarasikan dalam Yohanes 14 ayat 12-13 ini. Mereka bertindak sesuai dengan perkataan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 3 ayat 1-7. Dikatakan demikian, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kita lihat Petrus mempraktekkan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12-13 tadi. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu." Apa yang ada pada Petrus? Nama Yesus. Sebab Petrus kemudian berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Seperti yang dinyatakan Yesus,
Petrus meminta di dalam nama Yesus untuk sesuatu terjadi, yaitu supaya orang yang lumpuh sejak lahir itu berjalan. Maka perkataan iman Petrus di dalam nama Yesus memicu perubahan di alam roh, sebab ingat bahwa iman membuat seseorang beroperasi di alam roh, dan perubahan itu menyebabkan manifestasi terjadi di alam jasmani. Orang lumpuh itu sembuh. Petrus bergerak dengan iman kepada nama Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 8 mengatakan, orang lumpuh itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan bahwa Petrus dan Yohanes tidak melakukan sesuatu yang rumit. Dia hanya bertindak sesuai perkataan Yesus. Apa tadi? Meminta dalam nama Yesus. Dan Yesus memenuhi perkataannya, yaitu melakukan apa yang diminta oleh Petrus di dalam namanya. Dan orang lumpuh itu sembuh. Sekali lagi saya katakan, Petrus tidak melakukan sesuatu yang rumit. Tidak ada doa yang panjang-panjang. Tidak ada tindakan rohani yang rumit. Hanya satu kalimat sederhana. Kalimat meminta sesuatu di dalam nama Yesus supaya orang lumpuh itu berjalan. Dan mukjizat terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terlalu banyak orang percaya meremehkan hal yang sederhana dari Tuhan. Mereka tertipu untuk mengira bahwa hal-hal sulit dan rumit adalah kunci mukjizat terjadi. Dan dengan demikian tanpa sadar, mereka menerima tipu muslihat yang membuat mereka mempercayai bahwa mukjizat itu sesuatu yang sukar, rumit, dan sulit. Tidak demikian. Tidak demikian. Sekali lagi, Petrus bertindak sesuai perkataan Yesus. Dia meminta dalam nama Yesus supaya sesuatu terjadi, dan Yesus melakukan apa yang dia katakan. Sederhana. Yesus melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan ketika kita meminta di dalam namanya. Petrus berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka Yesus melakukan itu dan orang lumpuh itu berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sepelekan hal yang sederhana dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus dengan sederhana mengemukakan dua hal sebagai landasan seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Pertama, dia mengatakan landasan itu adalah dia pergi kepada Bapa. Dan kedua adalah kita minta di dalam namanya. Kedua hal ini menunjukkan bahwa landasan mukjizat terjadi bukanlah pada kita dasarnya. Landasan mukjizat terjadi bukan kita, bukan diri kita, bukan kekuatan kita, bukan usaha kita, bukan kesalehan kita, bukan kita, tapi Yesus. Pekerjaannya, perbuatannya, kesalehannya. Yesuslah yang menjadi landasan dari mukjizat dapat terjadi. Yesus berkata bahwa hal pertama, landasan mengapa mukjizat dapat terjadi adalah aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa, kata Yesus. Berarti tindakan Yesus pergi kepada Bapa itulah yang menyebabkan pintu mukjizat terbuka lebar bagi kita hari ini. Sekali lagi saya katakan, tindakan Yesus pergi kepada Bapa itulah yang menyebabkan pintu mukjizat terbuka lebar bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, landasan mukjizat bukan kita, tapi Dia. Tindakannya pergi kepada Bapa membuka pintu mukjizat lebar-lebar buat kita hari ini. Bukan perbuatan kita, bukan kesalehan kita, tapi perbuatan Yesus dan kesalehannya. Mengapa pergi kepada Bapa? Pergi kepada Bapa menggarisbawahi dua hal, yaitu bahwa Bapa berkenan kepada Yesus dan bahwa pekerjaan penebusan yang Bapa tugaskan kepada Yesus telah Yesus selesaikan. Filipi 2 ayat 8-10 mengatakan hal ini mengenai Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, perhatikan, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Catat ya, nama di atas segala nama yang kemudian Dia berikan kepada kita, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, aku pergi kepada Bapa. Itu menyatakan bahwa
Yesus mendapat tempat kehormatan di sebelah kanan Bapa. Dan Yesus dianugerahi nama di atas segala nama, yang kepadanya bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan kemudian Yesus memberikan nama di atas segala nama itu kepada kita, untuk kita pergunakan. Nama yang kepadanya tunduk, bukan hanya tunduk bahkan, tapi bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di atas bumi, dan di bawah bumi. Yesus berikan itu kepada kita. Dan Yesus berkata mengenai nama itu, mintalah apapun dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta apapun dalam namaku. Itulah kunci yang Yesus berikan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab Dia sudah pergi kepada Bapa, dan Bapa telah memberikan kepadanya nama di atas segala nama, yang kepadanya bertekuk lutut segala-galanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keadaan, sakit penyakit, situasi ekonomi, bahkan lebih daripada itu semua, segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, semua bukan hanya tunduk, tapi bertekuk lutut kepada nama Yesus. Dan nama itu, saya katakan lagi, telah diberikan kepada kita. Nama Yesus itu telah diberikan kepada kita. Dia berkata, mintalah apa saja di dalam namanya itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah nama yang dipergunakan Petrus di gerbang indah hari itu. Itulah yang Petrus miliki. Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Dan mukjizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang dipergunakan Petrus di gerbang indah. Dan orang yang lumpuh sejak lahir itu, sejak lahir, nanti dia belum pernah berjalan sebelumnya, orang yang lumpuh sejak lahir itu sembuh dalam nama Yesus. Sederhana. Oh, kiranya kita tidak menyepelekan hal yang sederhana dari Tuhan, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan hal itu. Kiranya kita tidak menyepelekan hal yang sederhana dari Tuhan, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan hal itu. Nama Yesus berkuasa atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus itu semua pekerjaannya yang sudah selesai, semua kemuliaannya, semua kuasanya ada di dalam nama itu. Dan Dia berikan nama itu kepada kita supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaannya kita lanjutkan di muka bumi ini. Dan dengan demikian, Bapa terus dipermuliakan di dalam Yesus lewat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada alasan lain yang diberikan Yesus untuk mukjizat dapat kita kerjakan. Hanya, aku pergi kepada Bapa, semua pekerjaan sudah selesai, kamu tinggal menikmati apa yang sudah aku selesai kerjakan. Gunakan namaku untuk kamu menikmati semua yang sudah aku selesaikan. Mintalah apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti pekerjaan Yesus terus berlanjut setiap kali nama Yesus kita pergunakan. Pekerjaan Yesus terus berlanjut selama kita meminta sesuatu di dalam namanya. Dan selama kita meminta sesuatu di dalam nama Yesus, pekerjaan Yesus terus berlanjut, sebab Yesus berkata, aku akan melakukannya. Dan selama pekerjaan Yesus terus berlanjut, nama Bapa terus dipermuliakan di dalam Yesus lewat kita di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita lakukan apa yang Yesus katakan. Tidak ada alasan lain. Sekali lagi, Yesus hanya berikan 2 alasan. Aku pergi kepada Bapa, semua sudah diselesaikan Yesus. Anda dan saya tinggal menikmati apa yang Yesus sudah selesaikan. Gunakan nama Yesus, gunakan namaku, katanya. Mintalah apa saja di dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, dengan kuasa namanya. Mintalah apa saja dalam nama Yesus. Iman kepada Yesus dan namanya. Percaya yang sederhana kepada Yesus, pada apa yang sudah Dia selesaikan di hadapan Bapa, pada apa yang Bapa sudah taruhkan di dalam nama Yesus. Semua percaya ditaruhkan hanya pada Yesus. Simple. Jangan biarkan kesederhanaan ini membuat kita justru menyepelekannya. Betapa iblis telah menipu banyak anak-anak Tuhan untuk menaruhkan percaya mereka pada usaha dan kerohanian diri sendiri. Dan sebagai akibatnya, mereka menjadi kesulitan menerima apa yang sudah dikerjakan Yesus bagi mereka. Dan sesungguhnya, kalau sekiranya ada bagian kita dalam hal ini,
tentulah bukan Bapa yang dipermuliakan, melainkan kita sendiri. Sebab kita yang berusaha sehingga mukjizat terjadi. Tapi tidak demikian. Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Aku yang akan melakukannya, kata Yesus. Kamu minta dalam namaku, aku yang melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sebab di dalam nama Yesus, semua yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut, dan mukjizat terjadi. Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Haleluya. Petrus dan Yohanes menyatakan hal yang sama. Ketika mereka dikerumuni oleh orang banyak yang terheran-heran melihat orang lumpuh yang sejak lahir lumpuh itu sembuh. Mereka berkerumun. Kisah Rasul 3 ayat 12 mengatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Anda perhatikan? Petrus berkata, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Jadi Petrus berkata bahwa, mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Artinya, bukan kuasa atau kesalehan Petrus dan Yohanes yang menyebabkan mukjizat itu terjadi. Bukan karena mereka rasul. Bukan karena mereka istimewa dan sangat rohani. The chosen one atau apapun. Bukan pula karena mereka saleh. Jadi karena apa? Petrus, beritahu kami. Karena apa mukjizat itu terjadi? Lihat ayat 16-nya. Kisah Rasul 3 ayat 16 mencatat jawaban Petrus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Apa? Kepercayaan dalam nama Yesus. Karena yang mengerjakan segala-galanya Yesus. Semua pekerjaan sudah diselesaikan Yesus. Dia sudah pergi kepada Bapa. Dia sudah menyelesaikan semua yang harus diselesaikan. Untuk mukjizat dapat terjadi, untuk pintu mukjizat terbuka lebar buat kita, Yesus sudah selesaikan semuanya. Maka Petrus berkata, kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu, sekali lagi, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Iman kepada nama Yesus. Sederhana. Nama Yesus. Kepercayaan kepada nama Yesus itu yang memberi kesembuhan. Sebab nama itu yang sangat berkuasa, yang kepadanya bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Nama itu menguatkan orang lumpuh itu. Sehingga sembuh dan dapat berjalan. Kepercayaan dalam nama Yesus. Saya katakan sekali lagi, kepercayaan dalam nama Yesus. Bukan dalam apapun juga yang lain. Bukan dalam kesalehan pribadi. Bukan dalam pengetahuan rohani. Bukan dalam banyaknya usaha yang kita lakukan. Tapi kepercayaan dalam nama Yesus. Kepercayaan dalam apa? Nama Yesus. Kepercayaan dalam apa? Dalam nama Yesus. Maka nama itu, kata Petrus, telah menguatkan orang lumpuh tadi. Kepercayaan kepada nama Yesus itu memberi kesembuhan. Pada nama Yesus, kutaruhkan percayaku. Pada nama Yesus, kupertaruhkan keadaanku. Pada nama Yesus, kupertaruhkan kesehatanku. Pada nama Yesus, kupertaruhkan masa depanku. Pada nama Yesus, kupertaruhkan keuanganku. Pada nama Yesus, kupertaruhkan keluargaku. Pada nama Yesus, kupertaruhkan segala-galanya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, nama itu telah menguatkan keadaanku, kesehatanku, masa depanku, keuanganku, keluargaku, segala-galanya. Kepercayaan dalam nama Yesuslah yang memberikan mukjizat atas semuanya itu. Dalam nama Yesus, aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus, masa depanku gilang gemilang, sebab
Dia membuat aku naik terus dan tidak turun. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan kepadaku untuk beroleh keturunan. Aku tidak mandul dalam nama Yesus. Aku terima anak-anakku dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadaku dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanku. Karena tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau mukjizat hanya sesederhana ini, mengapa banyak yang tidak mengalami atau sulit mengalaminya? Jawabannya sederhana. Karena Anda ingat pengajaran-pengajaran sebelumnya, bahwa iman itu punya mata. Dan ingat bahwa iman dapat berjalan positif atau negatif. Berarti mata iman dapat melihat hal yang negatif atau positif. Banyak anak-anak Tuhan telah melihat dengan mata iman mereka bahwa ketika mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu tidak sembuh. Mereka tidak dapat melihat bahwa mukjizat kesembuhan terjadi lewat tangan mereka di dalam nama Yesus. Saat mereka mempergunakan nama Yesus itu dan meletakkan tangan mereka atas orang sakit. Banyak anak-anak Tuhan melihat bahwa mereka telah melihat bahwa tidak ada mukjizat yang terjadi saat mereka meletakkan tangan atas orang sakit. Mereka telah melihat bahwa orang sakit yang mereka tumpangi tangan di dalam nama Yesus itu tetap sakit setelah itu. Mereka telah melihat hal-hal ini dengan mata iman mereka. Sehingga saat mereka berkata-kata, kata-kata mereka tidak sejalan dengan mata iman mereka. Dan saya sudah katakan sebelumnya bahwa firman Tuhan mengatakan, iman tidak dapat bekerja seperti itu. Firman Tuhan berkata, kami percaya karena itu kami berkata-kata. Dengan kata lain, mata iman, kepercayaan itu sejalan dengan kata-kata. Kami memiliki roh iman yang sama, 2 Korintus 4 ayat 13. Yang berkata, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Jadi, iman melihat dan kemudian berkata-kata sesuai dengan apa yang dia lihat. Yesus berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampakkan dalam lautan, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, artinya apapun mukjizat itu, mata iman kita dan mulut kita tidak dapat bertentangan. Apapun juga mukjizat yang kita harapkan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan tidak dapat melihat mukjizat terjadi lewat diri mereka saat mereka mempergunakan apa yang Yesus sudah berikan kepada mereka. Kepada semua orang percaya, termasuk mereka. Mereka tidak melihat. Mereka tidak bisa melihat mukjizat terjadi lewat tangan mereka ketika mereka bertindak atas firman yang Yesus katakan. Ketika mereka mempergunakan kuasa nama Yesus, mereka tidak dapat melihat itu. Itu yang harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 17-18 tadi, bahwa dalam namanya orang-orang percaya akan mengusir setan-setan, memegang ular, dan sekalipun minum racun maut mereka tidak mendapat celaka. Menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah yang seharusnya memenuhi mata iman kita. Mata iman kita melihat bahwa kemanapun kita pergi, orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Setan-setan lari tunggang langgang dalam nama Yesus. Kemanapun kita pergi, tidak ada celaka dapat menyentuh kita dalam nama Yesus. Terobosan ekonomi terjadi dalam nama Yesus kemanapun kita pergi. Kemudian rumah tangga terjadi dalam nama Yesus kemanapun kita pergi. Rahim yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Dan mukjizat apapun yang kita minta dalam nama Yesus, Yesus sendiri melakukannya buat kita, sehingga setiap mukjizat itu terjadi. Inilah yang seharusnya memenuhi mata iman kita. Dan kemudian kita bertindak. Mulut kita mengatakan apa yang telah kita lihat dengan mata iman kita itu. Dan kita konsisten dengan hal itu. Yesus berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini saatnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua mempermuliakan Bapa lewat mukjizat-mukjizat yang terjadi lewat kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum doa berkat, saya ingin kita semua menaruhkan iman kita secara sederhana pada Yesus. Hanya pada Yesus. Jangan pada manusia manapun, termasuk diri sendiri, atau hamba Tuhan, atau siapapun. Hanya pada Yesus. Pejamkan mata Anda.
taruhkan tangan Anda pada bagian tubuh Anda yang sakit. Atau kalau Anda membutuhkan mukjizat yang bukan kesembuhan, angkat kedua tangan Anda kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu dalam nama Yesus semua sakit penyakit dilenyapkan. Dan di dalam nama Yesus, setiap gejala sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada pekerjaan roh sakit penyakit dapat dilanjutkan atas tubuh anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, setiap gejala diangkat dan setiap roh sakit penyakit, aku perintahkan enyah menyingkir dari setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Setiap kuasa sakit penyakit dihancurkan. Dan dalam nama Yesus, pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna, kesehatan sempurna terjadi atas setiap orang yang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap kebutuhan mengalami terobosan dalam nama Yesus. Setiap kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan, disuplai oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, masa depanmu gilang gemilang. Tidak ada yang turun, semuanya naik. Apapun situasinya, Tuhan membuat Yusuf berkelimpahan di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekeringan. Tuhan membuat Yusuf naik, berjaya dan berlimpah. Demikian juga Tuhan membuat engkau. Dalam nama Yesus, roh kekurangan dihancurkan, kuasa dan pekerjaan yang dari hidupmu. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mandul, tidak ada yang tidak memperoleh keturunan. Dalam nama Yesus, semua disuburkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kandungan yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh keturunan di dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang jahat mendekat kepada kemahmu. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan berlaku atasmu. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar mata imanmu melihat, tidak ada celaka mendekat kepadamu, tidak ada tulah mendekat kepadamu. Semua sakit penyakitmu telah dilenyapkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Tidak ada celaka menyentuh engkau. Terobosan ekonomi terjadi di dalam nama Yesus. Dan mukjizat apapun yang kau harapkan, dalam nama Yesus terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buka kedua tanganmu sekali lagi. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi atasmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau. Dalam nama Yesus, dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.